Wis rekam ngono baginanan rekam. Menitin dhuwur lah. Tantangan hidup manusia adalah mengenal jati diri. Jati diri itu harus bisa membongkar rahasia hidup. Rahasianya hidupnya manusia terbelenggu. Sesuai dalam surat Yasin ayat 8. Inna anjalna aglang faya ilat kuli mahun. Sesungguhnya Allah telah masang belenggu di lehernya. Dan semua itu orang terbelenggu semua. Nggak ada orang pintar, nggak ada orang bodoh. Jadi orang manusia sama-sama hidup, sama-sama punya napasnya, sama-sama jasanya manusia. Nah, sama-sama manusia hidup terbelenggu. Nggak orang pintar, nggak orang bodoh. Tantangan hidup untuk mencari mengenal jati diri harus melepas belenggunya hidup masing-masing dengan cara sendiri-sendiri, perjalanan hidup sendiri-sendiri. Wow. Ingin mengenal Allah itu harus mengenal diri sendiri sesuai dengan kalimatnya man aropa nafsahu fakat aropa man aropa nafsa. Sebelum mengenal Allah harus mengenal dirinya sendiri seluruh. Setelah mengenal dirinya sendiri baru akan mengenal Tuhannya. Nah, tantangan yang paling berat adalah untuk melepas belenggu hidup. Paling relevan untuk melepas belenggu itu dengan belajar mati, belajar modal lah kasarnya. Belajar mati, belajar modal sebelum datangnya wafat. Itu yang cara terbaik. Jadi kalau bahasa ilmu orang Jawanya itu mati sejarah urip, urip sejarah mati. Itu baru akan terlepas daripada belenggu. Nah, barulah itu akan ketemu dengan insannya, bukan manusia lagi tapi insan. Nah, insan itu kita udah terbentuk orang-orang dalam keimanannya dan ketakwaannya dalam menjalankan perintah-perintah hidup. Sholat juga aslinya perintah, bukan sholat untuk meminta. Tapi banyak orang yang menyasarkan sholat untuk jadi meminta. Disitulah kebodohan orang-orang pemula dalam belajar. Kebanyakan orang untuk tim sukses itu. Makanya kalau orang tidak kebongkar, tidak mengenal jati diri, itu akan ujung-ujungnya jadi tim sukses. Jadi tim sukses jin setan siluman. Kalau jin sukses itu orang yang pintar bicara, pintar dalil, pintar promosi, terus gue bicaranya yang enak-enak, pahala, surga, segala macam lah. Itu kan sebenarnya kategori tim sukses. Nah, apalagi orang yang tidak mencari jati diri, orang yang dikerjai apa sama jin setan siluman. Kerja iya hasil nggak ada, badan rusak hasil nggak ada, itu orang dikerjain. Kecuali orang yang sudah bisa membongkar dirinya sendiri, sudah mengenal diri, itu orang akan bisa kerjasama. Kerjasama bukan dengan Allah. Allah tidak butuh dengan kerjasama dengan manusia. Allah udah maha kaya. Dan Allah tidak butuh dengan tim sukses karena Allah udah berkuasa. Bagi orang yang tim sukses itu orang yang ingin berkuasa. Tapi bagi orang yang sudah mengenal diri sendiri itu orang siap kerjasama. Kerjasama itu dalam bentuk hidup dan kehidupan. Bahasanya kamu makan saya makan, itu kerjasama. Dan kerjasama itu dibutuhkan modal. Kalau nggak ada modal ujung-ujungnya bisa wadah, repot. Intinya orang hidup tuh pengen enak, pengen seneng. Pengen enak, pengen seneng tuh harus ada modalnya. Baru kita bisa mengimbangi. Nafsu itu harus diimbangi. Kalau nafsu tidak diimbangi, sama aja orang terseret oleh nafsunya sendiri. Banyak orang yang tertipu oleh nafsunya, banyak orang tertipu oleh ilmunya, banyak orang tertipu oleh kebodohannya. Sifatnya belenggu hidup adalah nafsunya akan terseret ke lembah kenista, ke lembah kesasar, salah arah. Orang tertipu oleh ilmunya, ilmu itu bisa cilaka. Walaupun ilmu bisa enak, tapi ilmu itu bisa mencelakakan diri sendiri kalau tidak bisa menggunakan ilmunya. Apalagi orang bodoh tuh orang tersiksa oleh kebodohannya. Makanya belenggu hidup tuh aslinya nafsunya sendiri, ilmunya sendiri, dan kebodohannya sendiri. Itu yang ada di dalam tubuh kita. Kalau sifatnya ya sifat penggoda lah, penggoda jin, setan, siluman. Jin, setan, siluman itu punya roh tapi tidak punya jasad. Makanya gampang masuknya lewat badan manusia, lewat nafsunya manusia sendiri. Itulah manusia tidak sadar akan belenggu hidup. Padahal mah orang sama, kalau dikatakan orang sama. Wujudnya manusia, punya napas, dan pasti mati semua. Tapi belenggu hidup tuh orang udah PR-nya hidup. PR hidup harus diselesaikan. PR hidup tuh aslinya belenggu. Makanya omong kosong kalau orang sudah mengenal diri, kalau belum tidak melepas belenggu hidupnya.
Kalau ada orang bicara sudah mengenal diri sendiri, itu berarti orang sudah bisa melepas belenggu hidup. Itu barulah dengan perjalanan man arafa nafsahu faqad arafah man arafa nafsah. Semua orang jarang. Dalam perintah sholat aja, yang namanya sholat perintah itu cuma 1%, banyaknya sholat itu meminta. Jadi 99% orang sholat meminta. Kalau sholat itu tanpa meminta, hanya ridho Allah cuma 1%. Kalau dikalkulasikan dalam jumlah, makanya lah terjadi beginilah akhirnya. Bencana lah, gunung meletus lah, tsunami lah, kok yang apalagi yang sekarang terjadi corona. Corona itu adalah faktor alam yang timbul daripada manusia sendiri. Manusia itu punya perjalanan ke alam hidupnya, sedang ke alam hidupnya tidak mengerti. Makanya itu tuh banyak tertipu oleh kebodohannya sendiri. Apalagi sekarang tuh banyaknya Allah jadi korban dalil. Semua Allah cuma korban dalil. Allah tuh sifatnya goib, tidak kelihatan, kok jadi rebutan. Setan aja yang goib yang suatu saat nampak aja orang pada ketakutan. Disitulah makanya adanya goib bil goib. Allah maha goib, setan makhluk goib, tapi manusia yang nggak belajar gobloknya kan gitu. Setannya goib, Allah maha goib, manusianya gobloknya. Itulah selesai lah. Kalau bisa membongkar kegoblokannya sendiri, kebodohannya sendiri, baru orang itu sadar eling. Sadar eling tuh karena mengetahui kegoblokannya. Sedangkan yang dibicara itu orang-orang yang nggak tahu. Soalnya Allah dibicarakan, padahal Allah goib sifatnya. Adapun adanya di kalam. Kalam tuh untuk jembatan hidup, bukan kalam untuk jadi mainan, untuk jadi permainan. Makanya hati-hati nih, yang kena dalam corona itu orang yang bermain ayat dulu. Setelah yang bermain ayat kena, itu yang bermain dengan setan. Gitu. Makanya orang-orang yang dengan setan itu orang yang punya ilmu. Kalau orang-orang yang bermain ayat itu orang-orang yang pengen cari harga diri. Harga diri disebut orang alim, orang soleh, orang benar. Semua ayat-ayat yang dikeluarin. Membaca ayat aja kalau tidak tahu artinya itu kafir. Apalagi orang bisa menerangkan ayat tapi tidak bisa menjalani isinya ayat, itu kafir jindik. Itu adanya ayat aja, kalau tidak bisa membaca ayat, tidak bisa membaca ayat tapi tidak tahu makna dan tafsirnya, penerangannya, itu kafir. Apalagi bisa menerangkan isi tafsirnya ayat, bisa menerangkan makna artinya ayat, tapi hidupnya tidak bisa menjalani sesuai ayat, kandungan ayat, kafir jindik. Itulah banyak kita akan berbahaya kalau orang tidak bisa belajar dan mempelajari. Orang syariat itu hanya belajar dan mempelajari apa, itu baru orang ketemu dengan isinya syariat. Setelah bisa mengetahui isinya syariat, orang baru akan berjalan. Berjalan itu baru orang akan menumpukan dengan hidup suluknya. Suluk tuh mencari. Itulah rahasia alam wal kalam. Intinya alam ada yang nunggu, kalam ada yang punya. Makanya syaratnya harus menguasai alam dan menguasai kalam. Alam mungkin penunggunya makhluk gaib. Kalam mungkin yang punyanya Allah maha gaib. Jadi kita tuh jangan ingin menguasai penunggu alam. Kalau banyaknya orang inginnya menguasai penunggu alam, yaitu berurusannya dengan makhluk gaib. Kalau orang ingin menguasai Allah, seolah Allah dekat, ya itu mah orang di luar jangkauan. Kuasai dulu alam. Sudah bisa menguasai alam juga akan ketemu cahaya hidup. Cahaya hiduplah itu namanya rahasia Allah. Allah sendiri itu nurullah, nur itu cahaya. Makanya jangan sekali-kali lah kalau Allah dijadikan dalil. Lama-lama Allah jadi korban dalil jadinya. Ujung-ujungnya apa? Dadalalah kita hidupnya. Dadalalah apa? Cilaka hidupnya. Udah, wassalam, selesai.